Kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter minyak. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan mendinginkan tangki lain agar tidak ikut terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan terjadi di kota Zawiya. Investigasi masih berlangsung dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ini. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan ini memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara, Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpaksa masuk truk catering bandara untuk berganti pesawat secara diam-diam. Media Amerika Serikat melaporkan operasi pengelabuan ini dilakukan karena Trump mendapatkan ancaman serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Sebuah kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangsungan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Iran mengklaim serangan mereka ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait bagian dari gelombang ke-27 operasi Thunderbolt. Iran juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi, serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Ke-27 Operasi Thunderbolt.
IRGC juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi serta depot peralatan militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Ya, sebelumnya serangan drone menyasar